Setelah kita membahas beta dengan arus isi dan IB, apakah mencari betanya atau mencari IB-nya atau mencari isinya, tetapi dalam kenyataannya kita sebenarnya menghitung beta transistor kita. Walaupun yang kita dapat di datasheet dapat ya, tapi itu masih dalam range. Yang sesungguhnya berapa dia. Pada tentu dengan arus tertentu dan suhu tertentu. Kalau suhu boleh nggak terlalu berubah ya, kalau lama dia baru akan panas. Nah dia bisa sampai 150 derajat itu masih aman. Air sih udah mendidih dia masih aman ya. Tapi jangan kita terlalu panas deh ya. Nanti kalau dia panas, penguatannya ini dia tadinya pada keadaan normal dia 175, pokoknya dia akan berubah ya. Itu nanti dia akan merubah output. Nah, nanti itu penguat kita akan bahas nanti. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaiannya. Dari hubungan transistor itu ada 3, emitter bersama, itulah rangkaian yang paling banyak dipergunakan, sehingga datasheet-nya pun adalah rangkaian emitter bersama. Kemudian kolektor bersama, karena emitter bersama itu juga ada kelemahannya. Penguatannya paling besar emang ya, penguatan arusnya paling besar, sehingga penguatan dayanya paling besar, tetapi impedansi outputnya juga besar. Sehingga nanti untuk beban-beban yang kecil, lebih cocok dia menggunakan common kolektor, sehingga rugi-ruginya nggak besar. Jika kita paksakan dengan yang common emitter, penguatan hasil kita besar, tapi yang diterima oleh beban tidak besar. Hilang rugi yang akan menjadi sangat panas dia. Tinggal common kolektor. Common base atau basis bersama itu adalah rangkaian yang paling jarang digunakan, dan dia digunakannya bukan untuk sebagai penguat ya, dia digunakan untuk sebagai pengaman. Karena dia impedansinya besar ya, impedansi inputnya besar, sehingga nanti rangkaian kita akan lebih aman. Yang rusak dia duluan gitu ya. Kemudian penguatannya mirip dengan common emitter. Nanti akan kita bahas sendiri, kuliah sendiri itu ya. Nah ini rangkaian yang paling banyak, emitter bersama. Emitter bersama adalah, nah di transistor kita langsung kerjanya 2 loop langsung ya. Kalau di dioda, rangkaian dioda itu tergantung dari rangkaiannya. Kalau ini minimal 2 loop. Ada loop basis di sini dia, basis, ada loop kolektor. Nah, nah ada 30 ininya kemarin kan, transistor ada basis, yang ini kolektor, kemudian ada emitter yang keluar dari sini yang NPN ya. Nah, pada basis dan emitter dihubungkan oleh tegangan VBB, tegangan basis. Yang dihubungkan oleh tahanan R. Harus pakai tahanan di sini ya. Karena perbedaan merubah tahanan akan merubah arus nanti. Nah, itu pada loop basis. Sehingga tegangan basis emitter disebut VBE. Basis emitter. Inilah dioda emitter yang 0,7 volt. Ya. Kemudian pada kolektor emitter diberi tegangan VCC namanya, tegangan emitter, tegangan kolektornya. Dan VCC-nya dihubungkan dengan tahanan RC, tahanan kolektor, masuk ke kolektornya. Untuk emiternya, nah tegangan kolektor emitter disebut VCE. Ini berubah-ubah, tergantung dari arus basis dan arus isi. Rupanya akan. Jadi arus basis berubah, isi berubah, dia juga berubah. Jika isi naik, dia akan turun. Jika isi turun, dia akan naik. Nah, ini kebalikannya dia dari isi. Sedangkan isi dengan IB, jika IB naik, isi akan naik. Pada saat, kecuali pada saat dia bekerja pada sakral gitu ya. Membuat dia akan berhubungan. IB naik, isi akan. Tapi nanti ada batasnya. IB besar tertentu masih isinya berubah lagi. Nah, itu jenuh namanya dia. Jenuh. Nanti ada keadaannya jenuh atau saturasi atau nanti cut off atau kepotong. Nah, ada 3 tegangannya. Nah, di emiternya masih belum kita kasih. Nanti ada juga tahanan emitter. Emitter ke ground. Sehingga makanya disebut common emitter karena basis ke ground, PBB ke emitter, VCC juga ke emitter. Jadi kolektor juga emitter ke ground. Maka disebut common emitter. Emitternya bersama-sama, sama-sama ground. Emitter dengan PBB dengan VCC. Tapi ada juga common kolektor gimana? Nah, nanti kolektornya yang bersama. Ya. Ini dia. Nah, tegangan VBE adalah dioda sama dengan dioda apa namanya tegangan dioda ya. Dengan VCE ini yang berubah tergantung dari besarnya arus IB dan IC. Ya kan? Kemudian VCB ini nggak ada, nggak digunakan.
Ya, ini ya. Nah, ini saya warnain. Ini tidak digunakan. Tidak dipakai lah ya. VCE ini VBE. Ini ada dulu. Jadi loop di sini itu dia adalah VBB dikurangi BRB atau nanti kalau dari min dari RL kamu belajar nanti min VBB ditambah IBRB ditambah VBE. Nah, atau sama jadi kan VBB dikurang IBRB dikurangi VBE. Loop basis. Loop kolektor nanti di sini VCC dikurang ICRC dikurangi VCE sama dengan 0. So, kalau digunakan min dari RL nanti min VCC ditambah ICRC ditambah VCE sama dengan 0. Sama dia ya. Nah, sedangkan VI-nya ke ground langsung 0 ya, tegang VI-nya. Tegangan VCE berarti tegangan VC saja karena VI-nya 0. Sehingga VCE sama dengan VC jadinya kan, VCE-nya 0. Dan arus basis, nah, yang tadi, yang loop tadi, biasa tulis di sini. Ah, tadi kan. PBB dikurang IBRB dikurang PBE sama dengan 0. Sehingga kita masukin tegangannya, gabung tegangannya, ini pindah ke kanan. PBB dikurang PBE sama dengan IBRB. Sehingga IB nanti, nah ini IB ini kecil. IB sama dengan VBB dikurang VBE. VB-nya besar. Ini dia tegangan DC ya. Makanya B-nya besar. Udah ya. Simpan dulu. Nah, ini sama dengan seperti arus dioda. Ini dia, kalau ini udah pendekatan kedua. Kalau VBE dianggap 0, ideal. Nah, di sini kita jangan menggunakan ideal ya. Jadi di sini dia arusnya akan ada jika tegangan yang diberikan VBB-nya lebih besar dari tegangan junction VBE ya, 0,7. Berarti di atas 0,7 lah dia ada arus. Sebenarnya di bawah itu sedikit ada ya, kecil. Nah, ini sama dengan dioda kan. IB arus basis adalah tegangan VBB-nya, tegangan basisnya, dikurangi tegangan VBE-nya yang tegangan junction dioda ya, dibagi dengan tahanan RB-nya. Jadi arus IB yang lewat sini adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan R. Nah, loop kolektor sini nanti dia nanti. Jadi untuk mencari IC ada dua. Yang pertama, nah kita gunakan kemarin-kemarin rumus. Jadi IC adalah ini dia, rumus dasarnya. IC sama dengan beta DC dikali IB. Itu yang pertama nanti. Jadi ada dua. Kalau kita jadi untuk apa? Untuk mencari IC itu ada dua. Jika betanya kita ketahui atau VCE-nya bisa diukur. Nah, kalau tidak bisa mencari IC kita. Tapi kalau simulasi atau langsung sungguhnya bisa diukur ya. Jadi kita lihat. Kita nggak perlu betanya, kita nggak perlu VCE-nya dapat. Karena di simulasi dia sebenarnya langsung diukur. Tapi kalau dalam perhitungan harus ada dua. Betanya diketahui untuk mencari IC atau VCE-nya. Nah, lu VCE ini kan VCC dikurangi ICRC dikurangi VCE. Jadi kalau IC-nya, kalau dengan beta dia, dengan IB, berarti IB kali beta. Kalau tidak ada betanya, berarti tidak bisa IB, berarti dia VCC IC dibagi dengan VCC dikurang VCE bagi RC. Nanti ada. Ya, jadi ada dua ya. Ada basis. Basis ini bisa menentukan arus kolektor. Jika syaratnya beta DC-nya diketahui atau HFE-nya diketahui. Di mana HFE itu range masalahnya kan. Nah, nanti kalau enggak ya pasal kita cari VCE-nya. Jadi ada dua dia. Jika VBE kita anggap 0, maka dia pendekatan kedua. Tapi kita menggunakan ini ya, pendekatan ideal. Kita gunakan pendekatan kedua ya. Jadi jauh lebih baik. Nah, digunakan pendekatan kedua. Kembali. Jadi nanti dalam perhitungan transistor tidak ada ideal ya. Dioda juga sebaiknya dengan ideal, minimal pendekatan kedua. Kecuali dia sangat kecil. Nah, ini dia contoh. Ini kita menggunakan arus IC-nya nanti dengan beta.
Cuman kalau simulasi kita tidak bisa mudah merubah ini ya. Susah. Di simulasi kita dapatnya bukan 145, 150 lebih ya, tapi mirip-mirip lah ini kan. Digunakan pendekatan kedua untuk menghitung arus basis. Saya kembali dulu. Ya, ini. Berarti dia IB sama dengan VBB dikurang VBE dibagi RC. Pada rangkaian emitan bersama. Kemudian berapa tegangan pada resistornya? PRE-nya. Jika arus IB-nya sudah dapat, berarti V-nya akan dapat. Tinggal dikali R-nya kan. Kemudian berapa arus kolektor? IC. Jadi di sini emang semuanya. Di mana IE-nya dia sama dengan IC karena dia jumlah nanti ya. Ini kita bisa ukur nanti. Simulasi ya. IE-nya berarti IC ditambah. Sekarang kita hitung. Loop itu ya. VBB dikurang IBRB dikurang VBE dibagi dengan RB. Karena VBB-nya 2 volt. Tambah tadi satu turun aja. Nah, arus IB-nya tadi VBB dikurangi IB sama dengan VBB dikurang VBE dibagi RB. Di mana VBB-nya 2 volt. Pendekatan kedua 0,7, VBE-nya dibagi 100 kilo arus basis. Tegangan tahanan basisnya. Ya, arus basisnya dapat 2,3, 2 dikurang 7 dapatnya 1,3 dibagi 100. Nah, ini saya urai sedikit dulu ya. Dari kemarin, sebentar, saya tutup dulu biar agak cepat. Dapat langsungnya begitu. Ini dapatnya tadi, dapatnya 13 itu, nah ini dia. Tadi 2 dikurangi 0,7, 1,3. 100 kilo, jadi kilo 10 pangkat 3, 100 10 pangkat 2, jadi dia 10 pangkat 5 ohm. Saya naikkan ke atas, 10 pangkat 5 menjadi 10 min 5. Volt dibagi ohm dapatnya ampere. Jadi 1,3 10 min 5 tadi ya. Ini ya. Kalau min 5 nggak ada ininya kan. Makanya kita gunakan, jadikan 10 min 6 berarti ini dikali 10, ini dibagi 10. Jadi dapatnya 13 10 min 6 ampere. Sama dengan 13 mikro. Itu dapatnya 13 ini tadi. Tadi 913 ya. Masuk ya. Nah yang kedua, ini RCB-nya. Mikro. Kalau dalam mili boleh nggak saya dalam mili? Boleh. Jadi dia nanti 1, 2, jadi 0,013 mili ampere. Ini jadi mili ya, pangkat 3 nanti. Ini pangkat 3, ini 0,013. Bisa. Tapi orang kalau 0, boleh biasanya ya. Biasanya kalau udah 0,0 itu langsung ke yang lebih kecil lagi. Ya enggak 0,13 mili. Bisa sama dengan 13 mikro ya. Tinggal kita geser 1, 2, 3, berarti kan 0,13 ini kali 1000 sama dengan mili. Jadi 0,013 mili sama. Nah, tegangan pada tahanan ini berapa? Kita coba ya. Walaupun betanya beda, tentu dia akan beda nanti ya. Sedikit bedanya ya. RE-nya adalah tegangan VBB dikurangi tegangan VBE 1,3. Atau, nah, karena I-nya udah dapat tadi dikali R. Jadi ada 2 nih untuk mencari VRB. Pertama adalah VBB dikurangi VBE. Di mana dia? Ya, tegangan di sini. Ini VBE. Di sini VBB. Jadi 2 dikurangi 0,7 dapatlah tegangan di sini. Nanti kita buktikan. Tadi kan 2,071. Atau VRE itu kan adalah arus IB dikali RB-nya kan. 13 mikro dikali 10. Apa? 1,3 ini kan. Ini kan 10 pangkat 5. Ini 10 min 6. Berarti tinggal 10 min 6 dikali 10 pangkat 5 tinggal 10 min 1. 10 min 1 dikali 13 ya 1,3. Atau 13 10 min 1. Ampere dikali ohm dapatnya volt. Sama deh ya. Jadi ada 2 cara. Untuk mencari IB. 13 ini kan 10 min 6. Atau saya buat dulu ya.
13 dikali 10 min 6 dikali sebenarnya nanti ya, dikali ini kurang dulu ya, 6 ampere. Nah, dikali 100 ini adalah 10 pangkat 5 ohm. Ini 10 pangkat 5, yang satu 10 min 6. Nah, lihat. Nah, 10 min 6 dikali 10 pangkat 5 tinggal 10 min 1. 10 min 1 1/10. 13 dikali 1/10 sama dengan 1,3. Lihat. Kemudian, satu lagi, IB-nya sudah dapat, VRB-nya sudah dapat. Jadi VRB dua cara juga ya. VBB dikurang VBE atau IBRB sama. Lebih mudahnya kan VBE dikurang VBB dikurang VBE kan lebih sedikit. Isi sekarang ya. Karena dengan beta 200 dan 145. Jadi VRB ini ada dua cara. Ini lebih mudah ini. Dapatnya sama. Kemudian dengan beta 200 berapa arus isinya? Kemudian beta 145 berapa? Kembali lagi sambil dulu nilai aslinya. Copy dulu ya. Yang aslinya kan ini. Sudah copy aja. Ini cara pertama ya. Jika ininya sudah dapat betanya. Nah, ini cari B ya. Sudah betanya dapat. Aslinya kan ini kan. Beta DC isi bagi. Sehingga isinya sama dengan IB kali beta DC. Yang besar di bawah udah ada. Nilai ya, lihat aslinya kan. Beta sama dengan IC bagi IB. Sehingga untuk mencari IC, berarti beta DC dikali IB. Betanya 200, isinya tadi dapat 13 mikro ya. 13 mikro. Ini sama dengan 2600 mikroampere. Tapi kalau udah lebih dari 100, orang mikro nggak pakai lagi. 100 mikro. Jadi 0,1 mili. 100 mikro masih bisa. Ya. Nanti dikali lagi sama dengan ini dikali 1000. Ini bagi 1000, ini kali 1000. 10 pangkat 6 dikali kilo, dapatnya 10 pangkat 3 dapatnya mili. 2600 ini dibagi 1000 dapat 2,6. Dan tinggal kita geser aja bagi 1000 nih. 1, 2, 3. Titik tadi menjadi koma. Ini ke kanan. Ini ke kiri dibagi 2600-nya dibagi 1000, mikronya dikali 1000. Mikro kali 1000 tinggal mili. Mikro 10 pangkat min 6 kan dikali 1000, 10 pangkat 3 dapatnya 10 min 3, 10 mili. Ini dibagi 1000. Sama. Jadi jangan tulis 2600 mikro, diketawain orang kita gitu kan. Dikali mili. Tapi kalau masih 0, itu masih boleh. Namanya 0,1 mikro boleh. Tapi jangan 0,01 mikro. Itu orang berarti udah dia 10 mili ya gitu ya. 0,01 mili. Jadi udah 10 mikro. Di sini 2000 mikro sama dengan 2 mili. Tapi nanti ada yang besarannya memang ditulis dalam mikro gitu ya. Nah, nanti ada tuh. Admitansi dia mu ya, teman jalan mu. Kembalikan dari R. Nah, ini dia apanya? Dia 200. Ingat, makanya betanya adalah penguatan arus. Kalau dia 200 dapatnya segini. Jika betanya turun, namanya nih 145, berarti arus IC-nya tadi yang 2,6 akan turun. Jadi dia sama IC sama dengan
beta DC dikali IB 145 dikali 13. Dapatnya 1885 mikro atau 1,885. Tadinya 2,6, ini 1. Ini turunnya berapa kan nggak jauh nih. 65 ya. Itu udah hampir seperempat ya. Kalau ininya turunnya, kalau setengahnya 1,3, 6, ya 6 ya 6. Lebih ya, hampir seperempatnya turun ya. Ini kan lebih seperempat. Seperempatnya 150 ya. Jadi, jika betanya naik, umpamanya dari 200 ke 300, ini akan lebih besar ya. Nah, nanti IC naik turun ini juga akan mempengaruhi ini nih. Nah, ini belum kita hitung tapi ya. P, ini ya. Tadi kan IC-nya kan 2,6, kemudian 1,88, ini VCE-nya akan berubah. Pada saat IC 2,6, VCE berapa? IC turun ke 1,8, VCE-nya naik. IC-nya naik lagi, bawaan ketiga, ini akan turun. Nah, ini belum kita hitung ya, nanti kita hitung. Tuh ya, jadi ada dua cara untuk mencari IC, dan VRE juga dua cara. Di sini menunjukkan bahwa dengan berubahnya beta, ya, apakah naik atau turun, dia akan merubah arus kolektor. Nah, ini kita lihat simulasinya. Walaupun betanya tidak bisa kita ubah seperti ini ya, dia dihitung itu 150-an nih. Tegangan VBB-nya 2 volt, tegangan VCC-nya 10 volt, benar 1 kilo sebentar 1 kilo. Benar, 1 kilo 100 kilo ya. Kemudian arus tahanan VBB-nya, tahanan RB-nya 100 kilo, tahanan RC-nya 1 kilo. Jadi nanti kemarin antara arus IE itu adalah jumlah dari IB tambah IC. Nanti saya lihat dulu arus IB-nya ya. Jadi dia kamu sama ya. Karena ini dia nanti kita hitung. Ditanya berapa ya. Ditanya sesungguhnya ini bukan 145 atau itu tadi ya. Kita nanti kita hitung. Nah, kita hitung dulu. Jadi IB-nya tadi dia 1,3 kan? Wah, dikurang 0, ini dia tidak sampai 0,7. Sehingga dia akan sedikit berbeda. Lebih dikit ya kan? Karena dia bukan 0,7, 0,6 berapa gitu ya. Ini IB. Nah, kemudian VRE tadi kan? Udah kan? 13 1,7 dikali 100. Jadi 1,31. Kalau tadi kan 1,3 volt ya. Ini dia. VRE. 1,17. 317. Bedanya belakang ini ya. Karena betanya bukan segitu, nanti kita hitung betanya. Nih, dari ini dapat betanya ya. Kita catat dulu. 1, 13, 175. Isinya berapa? Nah, isinya ya. Tadi dia 2,6 ya. 1,3 dikali 200. Atau 1,8. 1,3 dikali 145 ya. Ini dia di antara itu. Dia lebih kecil daripada 200 tapi lebih besar daripada 145. Nah, ini kan 87. Nah, ini nih ya. IE-nya nih yang kita katakan IE ya. Nanti ini kita jumlah. Ini IE. Ya. IE-nya paling besar. 2,084. Apa tambahnya ini? Ini kan kalau jadi mili kan 0,131 0,131 ya, 132 lah ya. 131. 013. Maka 0,8. Satunya tambahkan. 3 dengan 4, dengan 1 jadi 4.
Ini ditambah dengan ini. Ini cuma mikro ya, ingat. Artinya ini adalah 0,013175. Nah, 13 di sini kan. 1, 3 berarti 2084. Jadi diambil 2 ini doang nih. Karena hanya 3 digit ya. Kalau detailnya ini adalah 2,084175. Ya, kalau dibulatkan ya 0,84 juga. Karena ini kan jadi 2 cuma. Ini bulat jadi 8, ini 8 jadi 2 kan. 132. Ini 1 kosong nih kan pembulatannya. Nih kan hasilnya. Nah, ini VCE-nya tadi. 9 hampir mendekati ini. Jadi ini masih dalam keadaan apa namanya? Aktif ini. Tapi aktifnya sudah menuju ke arah jenuh. Nah, tadi ya, tidak persis. Jadi kita nggak bisa, kita harus ubah transistor lagi yang betanya berbeda. Jauh ya. Tadi kan 200 dengan 100. Nah, kalau ini 3904 itu dia range-nya adalah 100 sampai 300 kan. Betanya. Nah, tapi dia di sininya dapatnya ini. Saya hitung 1,2, pada saat arus isi segini ya dia, VCE segini. Nanti dia juga akan bisa berubah ya. Seperti itu. Bentar ya. Tanya ya. 2021 ini 157 dia. 157. Sampai 200 ya. 157. Ini dia. Kalau tadi dia kita bulatkan 0,7, nah, ini nggak sampai 0,7. Bisa kita hitung 0,65 berapa gitu ya. Nah, ini dikali 13, ini dikali 197 apa ini? Ini adalah emiten IC ditambah dengan IB. Pasti selalu IE-nya lebih besar, walaupun sedikit ya. 0,71 dengan 2071 2,08. Ini kita sudah kurva basis, sekarang kita kurva kolektor. Karena kurva kolektor itu jadi harus isi itu tergantung dari ini saya lihat sebelum ini kan. Kan tadi kita coba. IB-nya kita buat gak ada. Ya. Namanya ini ya, VCC-nya 0. IB tetap ada. Tidak ada. Kebalikannya nanti, jika VBB-nya 0. Jika VCC-nya 0. IB-nya tetap ada. 30 mikro. Ini dia nggak ada nih 0 ya. Minus juga nggak ada tuh. Ada arus bocor tadi. Kan? Kebalikannya. Kebalikan ini kita buat 10 tadi. Dan ininya kita buat 0. IB-nya yang 0. PBB-nya 0. Mana dia? Kalau tadi PBB-nya ada tegangan lebih besar dari 0,7 ya. PCC-nya 0. Harus IB ada. Harus isinya yang nggak ada. Sekarang IB-nya yang kita buatkan 0. Jadi jika kita buat IE-nya satu lagi ya. Tambahkan dulu. IE. Jadi kita kembalikan dulu yang tadi dulu ya. Ini. Jadi ada tegangan VBB. Ada tegangan kolektornya nggak ada. 0. Di arus basis tetap ada. Yang tidak ada adalah arus kolektor sama arus emitter. Kita buat 0 dulu ya. Kita kembalikan 0 dulu, nanti baru kita.
Kita di 3,6 ya. 30 sih. 3, ini IB, ini IC, ini IE. Ini dalam kurung ini nggak ada. Minus, sama minus. Ada 0 ya. Jadi ininya yang gede. Nah, ya. Karena di 0 mendekat ini ya. Sehingga sini harus IB-nya besar. Ininya 0. Nah, kebalikannya. Jika PBB-nya yang 0. Ini kan IB tetap ada ya. IB-nya 0. Itu harus IB 0 dong. PBB-nya 0 kan. Tapi VCC-nya ada. Ambil 10. Besar ya. Harusnya kan isinya ada nih 10. VCC dikurang isi RC. Kan? Ya. Harus IB-nya 0. Ini 0 nanti. 0 ya. Equal. 0. Ini juga udah ada kan. Nano. Jadi kalau VCC-nya yang 0, harus IB tetap ada. Jika PBB-nya lebih besar dari VBE. Tetapi jika PBB-nya 0, VCC-nya juga besar, dia tetap semuanya 0. Karena IB adalah untuk menentukan isi. Jika IB-nya 0 dikali beta, ya 0 kali berapapun betanya, dia akan menjadi 0. Sedangkan IE adalah IB tambah IC. Jika IB dan IC-nya 0, ya IE-nya akan 0. Ya. Ini buktinya. Wah, walaupun ini dia kecil, tetapi dia menentukan. Lagi, balikan dulu. Itu ini kolektor. Jadi situ dia, IB itu kecil, tapi dia sangat menentukan. Jika dia 0, yang lainnya ikut 0. Tapi jika VCE 0, ya ada IE yang 0. Sedangkan IB-nya tetap ada. Gimana kurva kolektor? Kalau kurva basis, dia seperti dioda. Nah, ini kan ya, dioda. Di atas 0,7 baru ada arus. Jadi eksponen bukan lurus. Kemudian kalau kurva kolektor, syaratnya apa dia? Kalau kurva emitter, kurva basis kan nggak ada hubungan dengan ini ya, kolektor. Kolektor mau 0 terserah, mau ada dia juga ada akan mengurangi ya. Tapi dia tidak menentukan. Tetapi kalau untuk kurva kolektor, arus basisnya harus ada. Nah, ini ya. Umpamanya basisnya itu 10 mikroampere. Nah, baru pada saat ininya 0 ya, VCC-nya 0. Jadi IB-nya ada, IC-nya yang nggak ada. Kita naikkan sedikit-sedikit, dia akan berubah. Nah, kita coba. Ini akan berubah kurva ini nanti. 10 mikro ya. Ini belum tentu dapat 1 ya, tergantung transistornya. Ambil dia, tadi kan 30 ya. 30, berarti nanti 10 dulu ya. Ini kan 30 tadi. Coba. Pesan ini 0 ya. Sudah langsung 30 aja kita ambil dulu ya. 30. IC-nya 0. Dinaikkan IC-nya menjadi 0,1. Dengan ininya tetap ya. Ini kita ubah nanti. Supaya tetap 30 ya. 0,1. Berarti baru akan ada arus IC walaupun kecil ya. Tapi, nah ini kita, berarti ini kita tambah. Ini harus tetap ya. Tetap pada saat IB-nya 30 terus. Ini namanya karakteristik dioda. Nanti kita praktikum akan kita laksanakan. Nah, kira sama ya. Berarti 58 jadi kan. Pada saat VCC-nya 0 ya 0. Pada saat VCC-nya 0,1 58 mikro. Udah lebih besar daripada IB kan? Karena IB dikali beta. Tapi itu betanya nggak berlaku ya pada betanya nanti tarik lurus. Kita naikkan lagi.
0,8 ya. 0,2. Ini nggak banyak-banyak saya buat ya, nanti kita lompat aja. Kalau di atas 1. 0,2. Tadi 58 atau 58, sekarang dia akan naik lagi menjadi 142. Kan? 11 naiknya kan. 58 ini hampir 3 kali lipat kan. 0,3. Nanti di atas 1 ini baru kita lompat, karena dia sudah jenuh. Ini belum jenuh ya, masih naik ya. Naiknya dari 5, ini kan 145, hampir 100 lagi kan. Tadi dari 58 naik 3 kali lipat, ini hampir naik 100. 0,3. 0,4. Tapi pada saat dia mulai pelan, nah, itu dia sudah berada di daerah aktif. Ini hampir satu volt nanti ya. 232 menjadi 324, 100 lagi naiknya kan. Dia mulai naiknya hampir 100 tadi ya, kurang. 0,5. Ya, 400. 0,6. Dan IB-nya relatif tetap ya. IB relatif tetap. 0,6. 400 tadi menjadi 511, naik lagi 100 kan. 0,7. 600, dari 500 ke 600. 0,8. Dia makin sedikit kenaikan dibanding sebelumnya ya. 607. 711, kurang 100 lagi kan, lebih kurang 100 kali 7 tadi kan, ini 2. Karena dia makin mendekati titik jenuh namanya tuh. 0,9. Tapi kalau IB-nya naik lagi, ini berubah ininya ya. Berubah ya. Lebih kurang lagi kan. Masih makin kurang daripada 100. Nanti 1 volt. Ini hampir 1 mili ya. Langsung 1,5 saya ambil ya. Ini udah 1,1 dulu sebentar. 1,1. Ya. 1,1. Hampir 1 mili. Ini nanti langsung 1,2 dulu. Baru nanti setelah 1,5 kita lompat-lompat. 1,3. Jadi naik itu pelan naik kan ya. 900, 800, 900 kan sedikit. Baru 1,1. Ini naiknya sedikit. Nah, baru nanti lompat umpamanya 2. Sudah mendekati, nggak perubahannya nggak terlalu besar. Antara sebelumnya ya, makanya dia agak miring sedikit itu garis kurva. Kan 1,8 juga nih kan. Beda-beda belakangannya. 3. Berubah, tidak konstan ya, tapi masih gini. Ada beda. 5. 3, 4 dulu ya. 2,8. 3,8 itu ya. Nah, itu seterusnya dia ya. Akan naik terus. Ambil. Tapi dia tidak sedrastis yang pertama. Ya. Makanya dia itu adalah di daerah yang sudah landai, yaitu daerah aktif gitu ya. Ini harus kita naikin ya biar itu. Jadi dia nih. Nah, itu kurva kolektor. Nah, kalau kita gambarkan ya akan seperti ini nanti. Untuk satu IB yang sama ya. IB yang sama. IB umpamanya 10 tadi ya. Tapi kan 30 ya. Di sini yang tajam tadi dia. Ini berlaku hukum Ohm di sini. Tegangan naik arusnya juga signifikan. Setelah ke sini, ini hukum Ohm tidak berlaku lagi. Walaupun dia naik, VCC naik, IC naik, cuma kenaikannya tidak seperti hukum Ohm. Ini makanya ini daerah aktif namanya. Kalau ini di daerah ohmits atau daerah jenuh. Nah, ini sudah saturasi sini. Perubahannya tipis. Ini nggak datar ya, naik sedikit ya. Naik. Dari sini ke sini naik. Bukan datar begini. Ini kenaikan ada sedikit.
Nah, ini daerah breakdown nggak boleh kita gunakan. Kita harus di bawah ini. Nggak ada dia, dayanya itu adalah IC dikali dengan VCE-nya nanti. VCE ini tadi. IC itu adalah harus di bawah disipasi daya transistor. Kalau tidak, nanti kita kerja dari sini. Ayo rusak. Nah, ini yang di daerah sini nanti itu dia akan kita gunakan untuk saklar. Saklar tertutup. Nah, nanti pada saat IC-nya itu, VCC-nya 0, ada arus IC kecil namanya. Itu daerah cut off. Nah, sini di daerah saturasi, ini daerah cut off, ini daerah aktif. Nah, ini daerah breakdown. Nah, daerah breakdown yang nggak boleh digunakan. Nah, cut off dan saturasi itu tidak akan pernah bareng. Ini pasti kalau dia saturasi cut off-nya enggak. Kalau di cut off saturasinya tidak. Tetapi kalau di daerah sini dua-duanya ada. Artinya apa? Kalau dia jenuh di sini arusnya besar, VCE-nya itu mendekati 0. Tetapi jika arusnya yang mendekati 0, VCE-nya mendekati VCC. VCE mendekati VCC. Tetapi kalau di daerah sini aktif, IC dan VCE-nya dua-duanya ada. Tidak mendekati 0 dan tidak mendekati VCC VCE-nya. Nah, itu daerah aktif dia. Jadi aktif. Tapi kalau untuk saklar kita hanya VCC mendekati VCE mendekati VCC atau arus maksimal. Maksimalnya apa? VCC dibagi RC. Itulah arus maksimal di sini. Dalam perhitungan kalau dia lebih ya udah dia jenuh. Namanya jenuh ya. Jenuh ini kan perubahannya kecil. Jadi sebenarnya nggak datar gini ya, tidak miring dikit. Bisa ubah miring dikit ya. Bukan datar betul. Ada kemiring. Jadi walaupun VCC naik, dia juga harus IC naik. Cuma naiknya tidak signifikan dengan penambahan tegangan. Itulah. Kalau kemudian ini kita ambil lagi beta, IB 10, 20, 30, dan seterusnya, dia akan seperti ini nanti. Oke. Nah, ini pada saat IB-nya 0. Ada arus IC. Artinya kalau IB 0 kan IC-nya 0 kan. Nah, dalam kenyataan ada arus IC tipis kecil. Ini yang disebut daerah cut off. IB-nya 0. Jadi pada saat IB 0 berarti tegangan VCC sama dengan VCE sama dengan VCC. Pada prakteknya hampir sama ya, tidak akan persis sama. Karena di sini ada arus IC yang kecil. Nah, itu yang pengurang. Nah, ini yang 30 tadi, ini 10, 20, 30, 30, dan seterusnya. Nah, di daerah sini ini, mau dia 10, 20, 30, ini betanya sama. Kalau beta 100 ya 100, 120, 20, 300, 300. Tapi di daerah yang miring ini, betanya lebih kecil daripada beta sesungguhnya. Nah, di sini daerah saturasi. Saturasi itu nanti salah satu untuk menunjukkan bahwa ini dia bukan aktif adalah jika betanya lebih kecil dari beta. Nah, ini akan daerah saturasi. Itu nanti kalau jawabannya. Inilah kata Bismillah. Jadi ini makin kecil kan? Ya, kenapa ininya makin kecil? Karena IB-nya makin besar. Isinya akan naik kan? Jadi isinya naik, nanti ini dikali VCE nanti dia akan melewati daya. Makanya akan ke sini dia. Semakin besar IB, tentu isi akan semakin besar. Daerah breakdown-nya akan lebih kecil. Kalau tadi 40 memang ini pasti kecil. Kenapa? Breakdown itu adalah daerah IC dikali VCE. Semakin tinggi, nanti dayanya akan makin besar. Tapi daerah operasinya gitu ya. Ini satu. Nah, ini kan. Jadi loopnya tadi sama ya. Loop faktor VCC dikurang ICRC dikurang VCE sama dengan. Jadi, ya, untuk mencari IC juga bisa di sini. Jadi IC sama dengan VCC dikurang VCE bagi RC. Jadi VCE-nya kita tahu. Kalau VCE-nya nggak tahu ya nggak bisa. Kalau harus betanya tahu. Kalau beta nggak tahu, VCE nggak tahu ya kita tidak bisa mencari absis. Tapi kalau kita ukur langsung ketahuan ya. Sehingga VCE-nya sama dengan VCC dikurang ICR. Oke, tegangan VCE adalah VCC dikurang IC. Arus IC-nya VCC dikurang VCE dibagi RC. Arus maksimumnya ada saturasi ini. Ya, arus maksimum yang terjadi adalah VCC dibagi dengan RC. Kalau VCC 10, ini 1 kilo, berarti dia 10 mili. Jika VCC 10, ini dia 10 kilo, berarti dia 1 mili. Nah, itu dia ya. Maksimal. Tidak mungkin ada arus yang lebih dari itu. Arus IC yang lebih dari VCC dibagi RC. Arus sesungguhnya adalah VCC dikurangi VCE dibagi RC. Itulah arus yang sesungguhnya. Yang di sini. Arus ini adalah VCC dikurangi VCE dibagi dengan RC.
Tapi yang di sini dia adalah VCC dibagi FC. Ini dia arus maksimal yang terjadi. Nah, ini dia untuk breakdown-nya tadi. Nah, untuk tinggal breakdown-nya, disipasi daya transistor. Berapa harus kita cek di transistornya? Mesinnya daya berapa? Tidak boleh kita melewati daerah itu. VCE dikali IC. Makanya IC harus kita tahu. Sehingga daya transistor itu harus di bawah. Kemarin kan 625 gitu ya. Berarti VCE dikali IC harus di bawah 0,625 atau 625 mili. Watt. Ini kan? Volt dikali ampere dapatnya watt ya. Daya. Jadi breakdown-nya tadi, IC-nya harus kita tahu. Kenapa digerak ini tadi nanti? IC-nya berapa tadi? Kemudian VCE-nya berapa? Dikali harus lebih kecil daripada dayanya. Kalau udah mendekati, kita harus kurangi. Mau kurang tegangan atau kurangi arus dengan menambah R. Gitu ya. Nah, ada 3 operasi kan daerahnya tadi kan? Jadi daerah aktif, daerah VCE 1 sampai 40 kalau di sini ya. Itu beda-beda transistor. Daerah 1 sampai 40 daerah aktif. Dia agak landai di sini, agak datar, tapi bukan datar, dia miring sedikit. Sedangkan di sini miringnya tajam. Ini adalah daerah saturasi. 2 ya. Yang 1 sampai 10 itu adalah daerah aktif. Kemudian 0 sampai 1/10 volt tadi, ini adalah daerah saturasi, jenuh. Lebih besar dari 40 ini nggak boleh kita gunakan. Nah, karena dia daerah breakdown, rusak. Nah, ada lagi satu daerah. Ini kan, bagian bawahnya. Pada saat IB-nya 0, ternyata ada arus isi yang kecil. Inilah dia daerah cut off atau daerah sumbat. Ada 4 daerah sebenarnya ya. Yang digunakan 3. Ini nggak boleh. Daerah breakdown nggak boleh. Daerah aktif digunakan transistor sebagai pengulang. Tidak bisa dia sebagai saklar. Saklarnya bingung, tutup atau karena arusnya ada, tegangannya ada. Saklar harus seperti ini. Ada arus atau tidak ada arus. Atau arusnya sangat kecil atau arusnya sangat besar. Besarnya itu adalah VCC bagi AC ya, maksimal. Inilah daerah saturasi atau daerah jenuh. Di sini betanya lebih kecil daripada beta. Sedangkan di daerah aktif, betanya itu tadi, beta 100 ya 100. Kalau sini, di daerah 3C ini, daerah betanya di bawah 100. Nah, itu nanti untuk menentukan ini daerah transistornya aktif atau jenuh. Daerah aktif penting untuk penguatan, atau nanti dia penguat daya ya. Karena dia penguat. Nah, kufatan tadi ini, kalau kita naikkan lagi IB-nya ya, tadi udah di 0 dulu ya, 0 kita naikin ya, kita coba. 0 kita naikin ya. Ada namanya arus bocor, yang paling bawah ya. Saat IBB yang 0 sekarang. Ini dia ada arus yang kecil sebenarnya, itu dia. Ya kan, ada arus nggak kebaca, nano dia. Nah, itu disebut daerah cut off. Sehingga nanti tidak akan pernah terjadi VCC itu sama dengan VCE. Pasti VCE itu sedikit di bawah VCC. Harusnya kalau idealnya kan VCC itu adalah VCE pada saat VCC sama dengan VCE harusnya akan 0. Dalam kenyataannya tidak akan pernah terjadi. Karena ada arus isi yang kecil walaupun kecil ya. Walaupun kecil kan tetap mengurangi. Itu dia kurva. Untuk mencari kurva itu tadi. Yang paling bawah di arah cut off. Nah, kalau dalam perhitungannya gampang. Pokoknya VCC sama dengan VCE. Ya udah, berarti dia cut off. Ada arus isi akan 0. Ternyata arus isi ada. Nanti bisa kita lihat di rangkaiannya. Nah, ini di contohnya. Beta isi dibagi IB. 7 dibagi 70 ya. 100. 6 dibagi 60 ya. 100. 5 dibagi 50. 100 semua. Terus 100 ya. Sepanjang ini. Tapi kalau di daerah yang miring, dia akan lebih kecil. Ini daerah cut off tadi. Daerah cut off atau daerah sumbat adalah pada saat arus IB 0, tetapi terdapat arus isi yang kecil. Itu dia. Sehingga tidak pernah terjadi VCC sama dengan VCE. Tapi dia sedikit. Atau arus saturasinya sama dengan VCC bagi RC. Pasti dia di bawah sedikit. Tapi kita buktikan. Nah, ini contohnya. Ini di mana VCC dan VBB-nya sama. Misalnya ini 193, ini mirip dengan yang kita.
Itu harus IB sama dengan tadi. Ini rangkaian, kalau rangkaian ini akan membingungkan ya. Nanti akan kita ubah dulu. Dulu basisnya mana nih? Nah, gitu kan? Karena kalau yang tadi, yang pertama, karena VCC dan VBB-nya berbeda, berarti 2 power supply dong. Mungkin 1, kalau 1 berarti sama kan? Nah di sini dia VBB dan VCC-nya sama. Kalau kita pakai 2 power supply ya rugi kita. Orang sama kok. Ya kan? Nah ini bedanya dengan tadi dulu ya. Tadi kan 2. Contoh pertama ya, contoh rangkaian yang pertama. Karena VBB-nya 2 volt, VCC-nya 10. Tak mungkin ini kita buat 2 volt kita hubung ke sini jadi 2 deh. 10 kita hubung ke sini jadi 10 kan? Harus 2 sumber tegangan, 2 baterai atau 2 power supply. Nah, yang contoh berikut dia tegangan VCC dan VBB-nya sama. Nah, kita buat satu saja. Apa arus ininya tadi? Nah, ini rangkaiannya bisa kita ubah bentuk dengan 2 cara ya. Contohnya dari simulasinya. Ya kita rangkaian yang ini tadi, yang 2 ini kan, VBB dengan VCC-nya 2 volt, ini 10. Bentar saya kecilin ya kan. Ya. Nah, karena dia rangkaian aslinya dulu ya, buat aslinya nih 1 mega, RB-nya, RC-nya 2 kilo, VCC-nya 10 volt sama dengan VBB. Nah, berapa VCE, berapa IC, berapa. Nah, rangkaian ini bisa kita untuk menghitung kita buat sama seperti yang tadi. Ini bisa dibuat seperti ini. Nah, yang rangkaian atas sama dengan ini. Cuman kalau di sini kita 2 power supply kan. Yang tadi atas 1. Nah, ini untuk menghitungnya tadi. Nah, kita tutup dulu, kita hitung. Nah, tanda dulu. Tanda yang hadiah dulu ya, sebentar. Juga dengan Kelvin ya. Nah, kita coba hitung. Di rangkaiannya bisa seperti rangkaian di bawah. Nah, ini kan 2 power supply. Tinggal IB tadi, VBB dikurang VBE 0,7 dibagi dengan 1 mega. Ya. Ini VCC dikurang ICRC, ini betanya ada nggak? Nah, kalau ada beta, ini betanya ada ya, berarti kita tidak mencari loop. Tapi kita harus mencari juga karena daya. Nah, loop ini kita karena daya ya, harus kita cari VCE-nya. Beta. Cuman isinya tidak menggunakan loop kolektor ya. Jadi IB-nya 10 volt dikurangi 0,7 dibagi 1 mega. Ini ya. Jadi ini mega saya ini juga dulu deh. Sedikit. Jadi 9,3 volt ini dibagi 10 pangkat mega itu 10 pangkat 6. Makanya kan naik atas kan? Ohm dengan ini jadi ampere. Jadi ini sebenarnya dulu 9,3 dikali 10 pangkat minus ampere. Nah, tadi kan dapat drop. 10 dikurangi 0,7, 9,3. 1 mega adalah 10 pangkat 6. Naikin ke atas dia 9,3 volt dengan ohm dibagi ohm dapat ampere.
10 pangkat 6 naik ke atas menjadi 10 pangkat minus 6. 10 minus 6 sama dengan mikro. Tapi kalau di sini udah dapat langsung, udah bisa. IB-nya 9,3 mikro. IB-nya berapa? IC-nya berapa? Karena beta tadi adalah 153 kali-kali. IC sama dengan IB kali beta DC. Dimana tadi beta DC IC dibagi IB ya. Di atas sudah tadi ya. Coba kita copy lagi aja. Ya, aku lupa. Ya, IB-nya, IC-nya dapat. Karena IB sudah dihitung, betanya diketahui, walaupun kalau dalam prakteknya untuk beta itu dia range kan. Kita ambil. Dan dia tidak ada yang seperti nanti Fed ya. Hanya Fed di situ. Beta sama dengan IC kali IB, sehingga IC sama dengan IB kali beta. Betanya 1,3, 9,3 mikro, ini kita kalikan dapat 1,42. 429. Ribu mikro. Kita kasih 1, 2, 3. Saya cek dulu ya, nih. 153 dikali 9,4. 9,3. Sebentar ya, sebentar ya. Ini sudah ada sih di sini. Hitungannya. Tiga dikali 1,3. 1,4229. 1, nah, 31, 4, 2, sebentar ya, 1, 3 kali 4, 3 dulu ya, sebentar ya. Ya, padahal benar itu, cuman yang di tengahnya nih, kayaknya agak. 153 dikali 9,3. Nah, 9. Apa yang salah tadi? 1000, nah ini ada koma di sini. Nah, 1422,9. Mikro. Nah, kalau milih dikali 1000, kali 1000 geser koma 3. 1, 2, 3. 1,429 mili. IC, karena beta. Nah, dicari VCE, katanya kan, VCE. Pegang ini. Karena VCE ini, VCC kurang ICRC dikurangi VCE sama dengan 0. Isinya udah dapat. VCC-nya diketahui. Karena ini dia, VCC dikurang ICRC dikurang VCC sama dengan 0. RC-nya diketahui, IC-nya udah dapat, VCC-nya diketahui, sehingga VCE dapat. VCE sama dengan VCC dikurang ICRC. VCC-nya VCC-nya 10 volt, IC-nya 1,4229 mili, RC-nya 2 kilo, nah tinggal dikali 10, nah ini sama dengan, dulu kurang berapa dulu ya, 10 volt, nah hitung dulu ya, volt juga harus sama dengan 1,42 mili, ini kan
Kilo dengan mili AB1 ya. Mili 10 pangkat min 3. Kilo 10 pangkat 3. Ini dapatnya, bisa dari belakangnya sini. Dapatnya jadi 1 ya. 1. Ampere dikali ohm dapatnya volt. 2 dikali 9, 18. 1. 2 dikali 2, 4, 5. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. Mal 2. Nah, 2, 8, 4, 5, 8. 8-nya 7, kan? 9 ini. 10 volt dikurangi 2,8458 dapat 71. Kalau ini jumlah kan 8 tambah 2, 0. 4 tambah 4, 4 tambah 9, 5, 9 tambah 1, 0. 5 tambah 4 tambah 1, 0. 1 tambah 8 tambah 1, 0. Ini jadi 2 ditambah 7 tambah 1, 10. Ya, pas ya. PCE-nya dapat, IC-nya dapat. Maka disipasi daya kolektornya adalah daya transistor ini ya. Adalah VCE dikali IC. VCE-nya nih 7,152, IC-nya 1. Artinya sama dengan 7,5 dikali dapatnya 10, masih aman. Karena transistor 74. Nah, yang kita lihat simulasinya. Ini zoomnya kelihatan nggak sebentar? Yang barusan kelihatan nggak zoomnya? Nih, kelihatan nggak tadi? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini ya. Kemudian disipasi daya yang tadi adalah 10,18 mili. Sedangkan transistor yang kita gunakan tadi, 7 ini tadi, dia mempunyai disipasi daya ini 0,625 atau 625 mili. Nah, dapatnya tadi disipasi dayanya. Ini bisa kita lihat simulasinya. Sama dengan atas nanti ya. Bisa dapat 9,3 ampere ya. Lebih Pak, ya karena ini bukan 0,7. Sehingga nanti IC-nya juga akan berbeda sedikit. Pemanfaatnya sama ya, untuk PCE-nya 7, tadi kan. 7,2 dia kan, 7,1. Sama kan, karena ininya adalah brutalnya berapa tadi, ini 150-an ya. Seperti aja. Nah, dengan cara yang sama di atas, ini kan yang rangkaian kita ubah. Rangkaian aslinya gimana? Rangkaian aslinya kan di atas. Nah, ini ya rangkaian aslinya. IB-nya berapa nih? Tadi dia 9,3 ya, 9,4. Ininya IC 1,4. Kemudian PCI-nya 7,2. Ya, boleh. Untuk menghitungnya kita gunakan. Tapi kalau pengukuran bisa begininya langsung. Boros kita 2, power supply harus 10 volt VCC, 10 volt basis. Udah langsung sininya. Nah, kalau yang VCC dan VBB-nya itu sama, maka arus tahanan IB ini sangat besar. Lihat, dalam mega. Jangan kita buat ini nanti tadi kilo. Ya kan, tadi 100 kilo ya sebelumnya ya. Wah, tadi kilo. Lagi 10 kilo nanti. Itu dia akan membuat dia jenuh. Ini kok 100 ohm salah. Masih ingat dekatnya 0 kan. Ini 100 kilo. Tadi 1 mega kan? 1 kilo. Tadi VCE-nya dalam volt kan? Ini udah dalam mili. Nggak ada dia. Kenapa? IC-nya mendekati ini. 10 dibagi 2 kan 5 ya. Mendekati 5. 5 mili. Arus maksimal itu adalah 10 dibagi 2 kilo. 5 mili. Ini sudah mendekati. Sehingga nanti ini mendekati 0. Kita turunin lagi.
Dari 100 kilo menjadi 10 kilo. Namanya ya. Ini udah jenuh nih transistor. Kita ini lagi makin jenuh dia. Makin kecil. Ini tidak akan pernah dapat 5. Sedikit di bawah 5. Ini udah. Kecuali ini benar-benar IB-nya itu 0. IB-nya ini masih ada IB-nya kan. Walaupun R-nya besar, kecil, IB-nya makin besar kan. Isinya kan. 1 kilo kita buat. IB-nya akan makin besar. Dalam mili kan. Masih 9,8 kan. Ini aja gitu. Ini udah sama. Dalam mili nih. Kalau dalam mikro biasanya kan. 1 ohm. Atau 10 lah. Harusnya ini 5. Dia tetap sedikit di bawah. Kan? Oh, masih tetap di bawah kan. Pada ini lihat. 455. Dikali 150 berapa nih? Enggak sama kan? Karena dia sudah berada di daerah jenuh. Nah, harusnya kan ini dikali 150 sama dengan ini. Ini udah lebih besar kan? 455 ini baru 4 koma. Besar. Jenuh. Tapi ini tidak akan pernah dapat 5. Kecuali ini benar-benar intinya itu tidak ada R-nya. Dia cut off malah ya. 1 mega ya. Kita kembalikan. Itu dia ya. Jadi ini tidak akan pernah isi itu VCC bagi RC ya. Sedikit di bawah itu. Itu udah jenuh. Nah, ini kembali lagi VCE-nya baru ada. Nah, ini udah aktif nih. IC ada dalam mili, VCE dalam volt. Tetapi jika IC dalam mikro atau VCE dalam mili, berarti dia bukan daerah aktif. Salah satunya. Kalau VCE-nya mendekati 0 mili, berarti dia jenuh. Kalau ininya yang dalam mikro, VCE-nya mendekati VCC, dia cut off. Nah, kalau ini dua-duanya, berarti transistor aktif. Tetapi ini aktif, oh berarti bisa penguat dong. Bisa rangkaian ini tidak bisa penguat. Berarti kita harus ada tambahkan lagi sedikit. Cacat dia ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi, kita lanjutkan. Sekarang, kalau tadi, betanya diketahui. Sekarang, betanya dicari. Makanya dia nggak sebutin nih. Hanya VCE, betanya berapa? Jadi kita harus mencari, kalau beta, mencari arus IC dan arus IB. Karena beta sama dengan IC dibagi IB. Ya kan? Jadi kita hanya VCE. Rangkaiannya. Sambil juga simulasinya dulu. Jadi ada 2. Pertama, kita hanya diketahui betanya saja. Diketahui hanya VCE-nya. Berapa dia arus isi dan IB-nya. Malam ya. Simulasikan dulu. Lihat ini. Akhirnya kita ubah dulu seperti tadi. Ya. Kalau dalam simulasi cukup yang di atas saja ya. Pada yang berapa? VCE-nya, ini kita hitung ya. VCE-nya ini ya. Ini. Kalau di sini dapat semua ya. VCE-nya 3,5 bawah ya. Dapat 3,4. 5 kilo 1 mega ya. 4 kilo 1 mega, VCC-nya 10 kilo. IC-nya, RC-nya, RB-nya 1 mega. Dimana VCE-nya 3,3 gitu ya. Berapa betanya? Ini akan kita ubah seperti tadi lagi. Cari IB dulu, BBB 10 volt dikurang 0,7 dibagi 1 mega. Sama dengan tadi dapatnya ya. Ini yang dapat, VCE-nya dapat. Kalau tadi kan IC kali beta, nggak bisa. Betanya nggak ada, betanya mau dicari baru. Nah, makanya setelah IB dapat, ini langsung yang tadi ya. Bisa copy yang tadi. Sama dengan yang tadi.
Ini ya, isinya B-nya sama. Tapi IC-nya tidak bisa. Karena beta, kalau tadi kan IC sama dengan IB dikali beta. Nah, ini betanya mau kita hitung. Nah, kita cari dulu kolektor tadi kan. CC dikurang isi RC, VCE. VCE diketahui 3,3. VCC diketahui 10 volt. RC diketahui 5 kilo. VCE 3,3 tadi ya. 3,3 atau 3,5? 3,3 ya. Nah, hitung IC, VCC dikurangi VCE dibagi RC ya. VCC dikurangi VCE dibagi RC sama dengan IC. 10 volt VCE-nya 3,3, RC-nya 5 kilo. Dapatnya 1, ini dari ke atas ya. Ini 7, 6,7 ya. 6,7 volt dibagi 5 kilo. 6,7 nah ini kalau mau ini sangat kurang dulu. Tuh. Dibagi 5 kilo. Volt dengan ohm jadi ampere ya, sini ampere satu tulis. Supaya memudahkan. 5 kilo saya jadi 5 kali 10 pangkat 3. Jadi ya. Naik ke atas. Kali 10 pangkat 3. Awan seperti ini hilang. Nah, 10 pangkat 3 sama dengan mili ampere kan, ini mili ampere. 6,7 bagi 5. Ya, sebenarnya 6,7 kita bagi 10. Dapatnya 6,7 dikali 2 gitu ya. Dikali 2 nih 14, 13, 1 ya. 2 kali ini 12, 13, 1,7. 600 0,67 dikali 2. Milinya udah dapatnya 1,3. Nah, dapat IC, IB-nya dapat, maka beta akan nah, ini betanya. Beta IC dibagi IB. 1,34 mili dibagi 9,3 mikro. Mikro naik ke atas menjadi milinya menjadi kilo. Ya kan? Dibagi tinggal 10 pangkat min 3 kan? Naik ke atas 10 pangkat 3. Ampere habis. Jadi dia 1340 sama-sama jadikan mikro boleh, nanti dibawa jadikan mili ya. Ini ya, kali 1000, 1340. Jadi 9,3 dapat atas 4. Ini habis. Jadi 1340 dibagi 9,3. Kalau dibagi 10 aja dapat 134 kan. Di bawahnya kita jadikan dua-duanya mili. Kalau di atas kan mili ini kita ubah jadi mikro supaya sama. Nah yang sekarang mili di atas biarin. Di bawah kita jadikan mikro. Kalau di atas tadi kita kali 1000. Jadi kali 1, 2, tambah 0. Kalau ini bagi 1000 berarti dia 9. Kalau 0,93 baru 10. 0,09 baru 100. 0,093. Mili habis, ampere habis, ini ampere jadi coret ya. Tinggal 1,34 dibagi 0,093 dapatnya sama. Jadi mau kita jadikan seperti ini. Atau ada satu lagi caranya. Ini kan. Mili 10 pangkat min 3. Mikro 10 pangkat min 6 kan. 10 pangkat min 3. Dengan min 6 tinggal 10 di atasnya jadi hilang. Jadi 1 di bawahnya menjadi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 menjadi ke atas menjadi kilo. Menjadi kilo sama dengan ini sama dengan ini. 9,3. 1340 dibagi 9,3 dapat sama. Terus buat satu lagi.
Oh, ya, sebut satu lagi aja. Jadi bisa, jangan langsung dibagi gitu ya. Atau yang satu lagi kita tambahkan. Atau ini kita jadikan ya, ini 10 dikali 10 pangkat min 3. Bawahnya dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya semua akan sama. Misalnya jadi di sini punya 10 pangkat min 3 di bawahnya kan. Mikronya hilang. Ya, ini jadi habis. Ampere per ampere hilang. Habis kan. Nah, naik lagi ke atas dia menjadi 1000. Ini juga. Cuma dia bukan minus, jadi plus. 1000 nih kan. 1,34 kali 10 kali 3, 1340 bagi tambah. Jadi ada, boleh dijadikan ini mili dulu, sama mili, atau sama mikro ya, ini mikro. Di mikro lebih enak kan, ini coret, coba 1340 bagi 3. Ini mili udah mili sama, coret. 13,4 dibagi 0,093. Ini lebih repot ya, lebih enak di atas. Atau di bawah, kita nggak ada lagi ininya. 1300 sama dengan ini tadi, kalau dicoret. Ini kalau dicoret kan sama dengan ini nanti. Nah, kalau sama pembagi dengan dibagi, maka dia akan tinggal jadi satu deh kan. Nah, ini sama dengan itu juga. Semuanya sama nanti. Ini beda. Jadi penguatan itu tidak ada besarannya ya, karena harus dibagi arus. 1340 dibagi 9,3 atau 1,34 dibagi 0,09. Kalau ini sama dengan netap ya. Cuman kita sini milinya kita langsung jadikan angka. Jadi hilang. Ini 10,3 naik ke atas. Jadi 1000 kembali sama dengan ini. Nah, ini yang terakhir. Oh, ini kita lihat tadi ya. Betanya berapa? Harusnya dapatnya 1,3 dengan 9,134 ya. Tapi nggak bersama karena betanya PBE-nya agak berubah sedikit ya. Hampir sama. 9,3 dengan 1,4. Nah, ya, ini arus isi. Ini arus IB-nya. B 9,3 di 1,4 tadi kan. Ininya kan 3,3 lebih dikit. Sama ya. Nah, ini yang terakhir. Pendekatan transistor ini dulu kita gunakan pendekatan sebenarnya. Ini adalah pendekatan kedua. Ya, pendekatan kedua nih. Yang kita hitung tadi adalah pendekatan kedua. Itu yang digunakan. Kecuali disebutkan. Jarang itu ya. Kan pendekatan. Kalau dioda kita kan pendekatan ideal, kedua, ketiga gitu ya. Jadi transistor samanya makanya dioda juga gunakanlah pendekatan kedua. Jadi kalau pendekatan ideal, transistor PCE-nya itu PBE-nya dianggap 0. Sehingga dia
VBB dibagi dengan RB arus IB VBB bagi RB. Nah, tadi kan VBB dikurangi VBE dibagi dengan RB kan, itu pendekatan kedua. Saat VBB-nya 0, VBE-nya 0, itu ideal. Itu sudah ideal. VBB dibagi dengan RB. Selesai. Pendekatan kedua, ini yang kita hitung tadinya. VBE-nya 0,7. Jadi IB-nya VBB dikurangi VBE bagi dengan pendekatan lebih tinggi. Nah, biasanya ini untuk transistor yang daya besar biasanya ya. VBE-nya itu 1 volt, lebih dari 1 volt, bukan 0,7. Nah, ini harus tidak boleh kita menggunakan pendekatan ideal, ada 1 volt lebih. Nah, ini contoh yang terakhir. Ini sama dengan tadi ya, sama dengan tadi. Untuk VBE-nya sama dengan 1 volt. Jadi 1 volt 470, kita turun ke rangkaian ini, VBE-nya 1 volt ya, ini yang besar. Tadi kan 0,7. Jadi 15 volt dikurangi 1 volt dibagi 470. Dengan beta 100. Ini yang besar-besar ini betanya kecil biasanya ya. 100. Biasanya di bawah 100 Pak. Pendekatan ideal, VBE-nya 0. Udah. 10, berapa tadi? 15 dikurangi 0 bagi 470. Dapatnya 31,9 mikron. Dan arus kolektornya, betanya 100 ya tinggal dikali. IC beta 100 dikali IB. 31,9 menjadi 3190 mikro sama dengan 3,9 mili. Ini 30 mikronya. Dikali 10 jadi 1900. Loh, jadi kembali bagi 1000, 1, 2, 3, 3,19. Lab kolektor. Jadi, tadi hanya beta dengan VCE-nya. Tapi lab kolektor mencari VCE-nya. Karena VCC diketahui, IC sudah dapat, RC diketahui tinggal VCE. VCE adalah VCC dikurangi IC RC. 15 dikurangi 3,9 dikali 3,5. Saat apa namanya VBE-nya kita abaikan. Kalau VBE-nya ini akan turun, ini akan turun, ini akan naik ya. Lihat ya, nanti IB-nya tidak akan turun karena ada pengurang, otomatis IC turun, VCE akan naik. Nah, ini kan 3,52 ya, kita lihat. Jika betanya, jika pendekatan kedua VBE-nya 0,7, harus berhasil. Kalau tadi dia 31,9, ini 30,4. 1,5 hilangnya ya. Ya, IC-nya yang tadi 3,19, ini 3,04. Ya. 3, sedangkan jika pendekatan kedua, IC-nya menjadi hanya 3,04. Jadi 3,19. Kalau 100 ya. VCE-nya tadi sudah 3,52, sekarang dia akan bertambah. 15 dikurangi, karena ini lebih kurang kan, hasilnya pengurangnya lebih kecil, sehingga VCE-nya akan naik. Dengan VBE lebih tinggi, artinya apa ini? IB akan turun lagi, IC akan turun lagi, VCE akan naik. Jadi 4,6 tadi dia akan lebih nanti. Hingga tadinya 3,04 menjadi 30. 30,04 ini menjadi 29,79. Sehingga IC-nya tadi 3,04 menjadi apanya 2,979. 100 dikali 9. Sehingga VCE-nya akan naik dari sebelumnya 4,06, kalau tadi 3, sebelumnya 3,52 menjadi 4,06, sekarang dia menjadi yang terakhirnya, karena dia ini turun lagi, dari 3, dari 4 menjadi 3, dia akan turun, sehingga pengurangnya akan berkurang, sehingga jadi 4,2. Itu tadi, jika IC turun, VCE akan naik. Untuk jika VCC-nya dalam volt, IC-nya dalam mili, gitu ya. Tapi jika VCE-nya dalam mili, sedangkan IC-nya mendekati VCC bagi RC, itu tidak berlaku lagi. Nah, dia udah jenuh. Gitu ya. Atau VCC-nya mendekati, VCE-nya mendekati VCC. Tapi arus IB-nya
kecil, isinya mendekati 0. Ini ya, ini dalam aktif nih. Jadi 3 buah ini pendekatan kita gunakan. Pendekatan ideal dengan menganggap PBE-nya 0, pendekatan kedua dengan 0,7, pendekatan lebih tinggi dengan 1 volt. Kalau ini transistor yang besar, ya, 100 daya besar, dia semuanya bekerja pada daya. Tidak ada yang gitu. Ini nanti gimana dulu nanti kita masuk setelah PTS. Nah, sampai di situ ya kita ini nggak ada yang ininya ya, yang untuk transistor apa namanya yang satu itu ya. Tapi kita lihatin cuman dia tidak apa namanya tidak ada yang pendekatan kedua langsung itu. 15 volt sama ya tadi 15. Kemudian ini 470 di 3,6. Ini dia langsung pendekatan kedua ya. IB-nya 30 ya. Oh, tadi kan 1,9 ya benar ya. 1,9 itu adalah yang ideal. Ininya 4 ideal ya. Pendekatan kedua ininya dia ini. Oh iya, ini jenuh dia nih. 4 mili. Oh ya ini. Yang pertama IC. Oh iya bedanya 100 ya, beda. Ini belum jenuh. Jenuhnya nanti dia 15 bagi 3,6. 15 bagi 1,1. 15 bagi 3,6. 4,1 ya, 4,2 lah ya, 4,2. Ini belum. Tadi sini jenuh tadi. Ini jenuh nih. Ini dalam mili nih, PCE-nya. Karena ini hampir mendekati 4,1 ya. 15 kecil 1,2. 4,2 kurang ya. Jadi sudah jenuh. Karena nih betanya bukan 100. Nah, itu ya kenapa kok beda apa? Betanya sekitar segini. 153 ada ya. 100. Betanya 153-an. Makanya ini jenuh. Kalau 100 dia diturun ininya nih. Ini akan naik. Tapi ini nggak pengaruh. Berubah adalah korektor. Nah, itu dia ya. Betanya bukan. Jadi kalau kita bikin dia mau aktif, itu dia kita buatlah ininya akan dibesarkan. Ini turunkan. Seperti 1 mega ya, 1 mega. Dia akan turun ya kan dari 30 jadi 14. Nah, ini baru dalam volt kan. Tapi kalau ini tadi dalam 470 kan setengah nggak sampai setengah mega ya. Makanya dia jenuh. Jadi membuat transistor aktif jenuh adalah dari IB salah satunya ya. Ini udah jenuh. Ini PCI-nya dalam milivolt. Kalau aktif itu PCI-nya dalam volt. Isinya juga dalam miliampere. 30. 30 kali ini kan 1,5. 300. 3 kilo tambah 4. Ya ini. Karena dia 150 lebih. Nah soal kita tadi hanya 100 gitu ya. Bisa coba cari dia betanya 100. Nah itu sampai di situ kita nanti ya. Kita besar masih sederhana ya. Terima kasih. Jadi kita ketemu ujian kita offline ya, ujian offline ya. Kemudian tidak ada halangan di kemarin ya. Nah, kita tutup kuliah kita. Ya. Pertemuan terakhir kuliah sebelum UTS. Jadi kita materi kita sampai transistor. Ya itu ya masih sederhana itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Cukup. Nah, begitu kita tutup ya.
Bisa tutup dulu nggak? Oh.